Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi rahmati sultanil awliya syadni syabdul qadir jalani qada surul nasis wa ila risah Muhammadin qasim al-hujji wa sarfati wa siti syanawi wa masyihina sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi min ahli ilmi wal khair fid dharaini amin. Wasalisu tawi kang kaping 3 min furudil wudu iku ghuslul yadaini basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qorib yang mana pada kesempatan sebelumnya telah kami bacakan sebagian dari fardu-fardu wudhu, yakni niat dan basuh wajah. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan melanjutkan fardu-fardu wudhu yang belum kami jelaskan atau yang belum kami bacakan, dimulai dari fardu wudhu yang ketiga, yakni membasuh kedua telapak tangan sampai ilal mirfaqaini, sampai pada kedua siku. Fa illam yakun mongko lamun ora ono iku lahu kedue mutawaddi apa mirfaqoni sikut loro uktubira mongko den wilang-wilang apa qadruhuma kira-kirane mirfaqoni. Jika ada suatu kasus di mana seseorang tidak memiliki kedua siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kira keberadaan siku tersebut. Wajib lan wajib apa khosluma basuh perkara ngalal yadaini ing atase tangan loro min sya'rin saking rambut wasil ngatin lan uci-uci wa usbungin lan pira-pira driji zaidatin kang tambahan wa adzafira lan pira-pira kuku. Dan ketika membasuh kedua tangan ini kita juga diwajibkan untuk membasuh perkara-perkara yang berada pada kedua tangan tersebut. Seperti di sini disebutkan sya'rin bulu, silngatin uci-uci atau daging yang tumbuh di dalam tangan itu sendiri, kemudian usbungin zaidatin jari-jari tambahan, dan adzofir kuku. Ini wajib pula untuk kita basuh. Wajib lan wajib wa izalatu mah ngilangi perkara tahtaha kang ana ing ngisore adzofir min wasahin saking rereget yamnangu kang nyegah apa wasah usulal mai ing tumekane banyu yamnangu kang nyegah apa wasah usulal mai ing tumekane banyu. Dan wajib menghilangkan perkara yang berada di bawah kuku, yaitu kotoran-kotoran yang mana kotoran tersebut bisa mencegah masuknya air. Warobingu tai kang kaping 4 fardu wudu kang kaping 4 iku masuh badi roksi basuh sebagiane sirah min zakarin saking wong lanang wa au unsa utawa wong wadon au masuh badi sakrin utawa musab sebagiane sirah sebagian rambut fi hadi roksi ing dalam pelanggarane sirah. Fardu yang keempat yakni mengusap sebagian kepala, baik untuk laki-laki atau perempuan, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala au masih ba'di sa'rin fi hadi roksi. Wala tatahayan ulan ora dadi tertentu apa aliyadu tangan lil mashi maring usap bal yajuzu balik wenang apa mashu bi hirqatin kelawan pipih wa khairiha lan liyane hirqa. Dalam mengusapnya itu tidak diharuskan menggunakan tangan,
dalam mengusap kepala tidak diharuskan menggunakan tangan, akan tetapi bisa juga dengan kain ataupun yang lainnya. Walau khosala lan lamun basuh sapa mutawaddi roksahu ing sirai mutawaddi badala masiha hale dadi gantine ngusap sirah yujaza mongko wenang apa khoslu. Ketika orang yang berwudu itu membasuh kepala sebagai ganti dari mengusap, hukumnya boleh. Jadi yang diwajibkan hanya mengusap, artinya tangan kita diberikan air untuk kita usapkan ke kepala. Akan tetapi ketika seorang mutawaddi atau orang yang berwudu menghendaki untuk membasuhnya, misal langsung diguyur dengan air, itu pun boleh-boleh saja. Hanya saja yang wajib hanya sekedar mengusap sebagian dari kepala. Kemudian walau wadonga lan lamun nyelehake sapa mutawaddi yadahu ing tangane mutawaddi al mablulata kang den telesi walam yuharrik halan ora ngobah-obahake sapa mutawaddi ha ing yad yujaza mongko wenang apa wadmu yadaihi. Dan seandainya orang yang berwudu meletakkan kedua tangannya di atas kepala, di mana kedua tangannya telah dibasahi dan tangan tersebut tidak digerak-gerakkan dalam kepala, ketika diusapkan ditempelkan saja, tidak diusapkan, tidak digerakkan, maka itu pun boleh. Artinya fardu wudu berupa mengusap sebagian kepala itu sudah terpenuhi. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku haslur rijlaini basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring polok loro. Ilam yakun lamun ora ana sapa al mutawaddiu wong kang wudu iku labisan wong kang nganggo lil hufaini maring muzah loro. Adapun fardu wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Jika orang yang melaksanakan wudu tersebut tidak mengenakan dua muzah sejenis sepatu. Fa in kana mongko lamun ana sapa mutawaddi iku labisahuma wong kang nganggo muzah utawa hufain ya wajib mongko wajib ngalehi ing atase mutawaddi apa mashul hufaini ngusap muzah loro au haslur rijlaini utawa masuh sikil loro. Jika dia menggunakan muzah, maka wajib bagi dia untuk mengusap muzah atau membasuh kedua kaki, melepas muzahnya kemudian membasuh kedua kakinya. Wajib bulan wajib apa khaslumah basuh perkara alaihima kang ana ing atase rijlaini min sa'rin saking rambut wasil ngatin lan uci-uci wa usbungin lan pira-pira driji zaidatin kang tambah kama kaya keterangan sabako kang wis dingin apa ma fil yadaini ing dalem tangan loro. Dan wajib pula untuk membasuh perkara-perkara yang berada pada kedua kaki, yaitu seperti halnya bulu, daging tambahan dan jari-jari tambahan, sebagaimana hal ini juga telah dijelaskan dalam pembahasan fardu wudu membasuh kedua tangan. Wasadisu tai fardu kang kaping 6 iku atartibu urut-urut fil wudu'i ing dalem wudu. Ngalaman tapi ing atase perkara ayil wajhi tegese dalan alladzi ya alwajhi dzakarnahu kang wis nutur sapa ingsun hu ing alladzi fi ngadil furuti ing atase ing dalem hitungane pira-pira fardu. Fardu yang keenam yakni tertib di dalam pelaksanaan wudu sesuai dengan jalan sesuai dengan cara yang telah dijelaskan di dalam urutan fardu-fardu wudu sebagaimana yang telah saya bacakan sebelumnya. Falau nasia mongko lamun lali sapa mutawaddi atartiba ing tertib ya lam yakfi mongko ora cukup apa nisyan, sehingga kalau lupa tidak tertib maka wudu yang dilaksanakan tidak
mencukupi, artinya tidak sah ketika tidak tertib. Semisal mencuci kaki atau membasuh kaki terlebih dahulu kemudian baru membasuh muka, itu berarti tidak tertib, yang artinya wudhunya tidak sah. Kemudian walau khosalalamun masuh sapa mutawaddi, walau khosalalamun basuh sapa arbangatun wong papat atau ahu ing pira-pira anggotane mutawaddi dafngatan kelawan saambalan wahidatan kang sepisan, oleh basuh biiznihi kelawan izini mutawaddi irtafanga mongko ilang apa hadasu wajihi, hadas wajai mutawaddi faqat hale bloko. Nah, seandainya ada 4 orang yang telah diberikan izin untuk membasuh seluruh anggota wudhu seseorang sekaligus, maka yang hilang hanya hadas wajahnya saja. Semisal saya sebagai orang yang berwudhu kemudian meminta bantuan kepada 4 orang, yang mana 4 orang itu saya tugaskan untuk membasuh keempat anggota wudhu, keempat anggota badan yang wajib untuk diwudhui, yang wajib untuk wudhu. Ya seperti yakni misal orang yang pertama membasuh wajah, kemudian orang kedua membasuhkan kedua tangan, orang ketiga mengusapkan sebagian kepala, orang yang keempat membasuh kaki. Ketika itu dilakukan secara bersamaan, maka menurut keterangan di sini yang hilang hanya hadas yang berada pada wajahnya saja. Artinya yang dihitung itu baru wudhu di bagian wajah. Maka setelah itu sebenarnya harus meneruskan membasuh kedua tangan, kemudian diteruskan lagi dengan mengusap kepala dan membasuh kaki. Demikian itu kajian terkait fardu-fardu wudhu. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan bila ada kekurangan dalam menyampaikan mohon untuk dikoreksi, karena di sini juga saya sebenarnya juga sedang belajar untuk murojaah, mengulang kembali agar ingatan-ingatan saya ini tidak hilang terkait fikih, khususnya di kitab Fathul Qorib yang dulu pernah saya kaji. Demikian, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.